Foodies, namanya warung nasi goreng dan lalapan babe. Tapi kok malah nggak ada nasi goreng ya? Ini gimana sih konsepnya? Yang jadi primadona justru aneka lauknya. Ada banyak pilihan nih, termasuk ayam dan berbagai menu ikan. Menu paling laris itu sih ikan cuenya atau bisa disebut ikan tongkol komo. Katanya langsung diambil dari perairan Tanjung Priok loh, jadi masih fresh banget nih. Foodies, ini di tangan gue sudah ada ikan cuek ya. Jadi ini adalah ikan cuek yang tiap hari diganti ya bang ya? Tiap hari diganti ya bang. Dan yang jadi apa rahasianya ketika ikan ini cepat matangnya adalah nih penaruhannya, peletakannya. Karena kenapa? Ini dari sini ke sini ikannya nggak ngobrol, jadi cepat gorengnya. Tuh lihat tuh kan. Warung ini bisa dibilang legend karena udah buka sejak tahun 70-an. Sekarang udah dikelola sama generasi kedua, tapi soal rasa dan kualitas masih tetap sama kok Foodies. Jadi cabenya juga nggak kaleng-kaleng. Bang, ini sih bukan cabai rawit merah super. Ini ngelewatin cabai-cabai ini bang, pedes banget nih pasti gede. Paling pedes ini kak. Paling pedes. Paling pedes. Ya. Jadi bisa kebayang kalau misalkan porsi cabainya segini, ikan cueknya segitu banyak, ya kan? Berarti yang mesen banyak juga dong. Banyak kali. Gaskan sekali langsung kita olah ikan cueknya ya. Salah satu menu yang paling favorit nih, ikan cuek bawang goreng. Proses masaknya simple tapi juara. Cabai rawit dan bawang merahnya langsung ditumis sampai kering di wajan. Duh, wanginya aja udah bikin perut keroncongan loh Foodies. Lanjut dicampur sama ikan cueknya deh tuh. Makin lazis dengan bawang goreng yang melimpah. Tuh lihat, nggak pelit sama sekali kan? Bikin rasa ikannya makin mantul-liti. Foodies, nih sekarang di tangan saya ada ikan yang paling banget gak peduli sama teman-temannya. Ikan cuek, ikan cuek bawang goreng. Tapi ini juga nggak sendirian. Ternyata juga ada teman-temannya karena sudah saya pesan semuanya. Ini ada ayam goreng bawang goreng, ada tumis cumi tahu tempe dan juga ada rujak bumbu kacang panjang. Banyak banget pilihannya sampai bingung mau cobain yang mana dulu. Tapi mumpung masih anget, langsung aja kita sikat tumis cumi yang wanginya nih. Waduh mantep banget, udah manggil-manggil dari tadi. Sebelum ditumis, cuminya direbus dulu buat ngurangin aroma amisnya nih Foodies. Bahan tumisannya juga simple, ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan lengkuas. Nah sebagai pelengkap, pakai tahu dan tempe yang bikin menu ini makin ngenyangin deh. Rasanya tuh tahunya lembut, tempenya juga kayak memperkuat ngerasa, jadi ada kayak aroma kedelai-kedelainya gitu. Plus cuminya juga kelihatan ya, kalau misalkan cumi yang lama itu kayak layu, dimakan juga lembek, ini kenyal. Ini cuminya masih baru dan bumbunya nih pedas tapi nggak terlalu pedas. Kuahnya apa ya? Kalau ngelihat bentukannya, saya pikir tuh kayak akan tajam banget itu bumbunya, tapi setelah dirasain ini nggak terlalu berasa, tapi light, oke lah, ini middle, tetapi bumbunya juga dapet. Buat yang nggak terlalu doyan pedas, tapi masih mau ngerasain sensasi pedas tipis-tipis, cocok banget nih, pesen deh tumis cuminya. Menu yang berkuah udah approve, oke sekarang saatnya kita cobain lauk yang digoreng yuk. Let's try ikan cuek bawang goreng. Ini Foodies, sumber kenikmatan dunia. Kayak yang chef-chef di Dubai tuh. Enak. Setahu saya ya, namanya ikan cuek itu kan adalah ikan yang diawetkan kayak pakai bilik-bilik bambu begitu kan. Tetapi ini beda. Ikannya tuh fresh, seger. Terus kalau misalkan kalian dengerin ya, kalau dimakan tuh kayak crunchy gitu deh. Untuk teman-teman yang suka bawang goreng, kalian kudu mampir kemari karena makanannya udah enak, plus bawang gorengnya jadi makin mantap. Makan nasi pakai bawang goreng aja kayaknya udah enak, apalagi ada ikan cueknya juga nih Foodies ya kan? Makin double-double deh lazisnya. Lanjut, kita cobain ayam goreng yang dicampur sama bawang goreng ya. Saking menggunungnya si bawang goreng nih, berasa makan bawang goreng bonus ayam ya. Ayamnya juga masih segar, ternyata dari dagingnya putih ya. Kalau ayam yang
tiren alias ayam-ayam yang nggak fresh. Biasanya dagingnya nggak seperti ini nih. Ini kayaknya ayamnya baru dipotong tadi pagi, terus siangnya kita makan. Ayam goreng di sini pakai bagian dada yang dagingnya lebih berasa dan juga penuh protein. Tapi buat yang suka sayap juga ada kok, semuanya lengkap loh foodies. Jadi ada ikan, ada ayam, ada cumi, ada tahu, ada tempe, plus geser lagi foodies. Ajib ya, bawang goreng. Jangan lupa, ini kunciannya. Perpaduan rasa yang luar biasa. Jangan lupa, kuncian terakhir ada kulitnya. Selain menu yang dicobain tadi, ada juga rujak kacang buat penutup nih. Semuanya gak ada yang gagal kayaknya ya. Recommended nih foodies. Gak heran nih foodies dari tadi rame terus. Warung nasi goreng dan lalapan babe buka dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi. Cocok banget nih buat foodies yang sering laparan tengah malam atau subuh-subuh. Lokasinya ada di Jalan Mangga Besar nomor 8 Jakarta Barat. Oke, catet. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Hai foodies. Nah, sekarang aku lagi ada di daerah Depok. Nah, di sini denger-denger nih ada jajanan unik. Namanya sih batagor, tapi bentuknya kayak empek-empek. Pasti foodies penasaran kan? Kita lihat langsung, oke? Gimana? Batagor tapi empek-empek. Aduh, ini makanan kok galau ya foodies. Ais, jangan bingung foodies. Judulnya emang batagor, tapi yang ini nggak pakai kulit pangsit, melainkan terigu dengan tambahan kuah. Warung ini cuma jualan satu menu aja foodies, tapi udah bertahan hampir 40 tahun loh. Wah, luar biasa nggak sih tuh? Nih foodies, bentuknya kayak empek-empek nih. Tuh, ya kan? Bentuk kayak empek-empek. Ini ada dua varian nih, satu yang isinya telur, satu isinya tahu. Berbeda dari pempek, jajanan ini dibuat cuma dari dua bahan aja, pakai tepung terigu dan sagu. Disajikan bareng sama bumbu kacang dan juga isian tahu, jadi nggak hilang deh tuh kesan batagornya. Nih mas. Udah segini cukup. Oh, kurang ya biasanya? Oh, satu porsi. Kalau satu porsi biasanya isi berapa? Isi 8. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 lagi. Sip. Sip. Satu porsi batagor ini murah meriah banget alias receh, cuma 10.000 aja. Ya gimana nggak laris manis Tanjung Kimpul ya, sehari aja bisa habis sampai 50 kg terigu, beh mantul. Semangkuk batagor gembira ini disajikan bareng sama mentimun, bumbu kacang dan juga kuah. Kuahnya ini dibuat dari gula merah dan juga asam jawa, jadi ada asam, manis, wah pokoknya seger deh foodies. Kalau batagor doang sih kurang nih ya buat perut Adit, sekali lah kita hunting temennya yuk. Tuh di seberang ada yang kuning-kuning nih foodies. Ini menu spesialnya di sini tuh apa? Ini ada moza choco matcha, terus ada pisang aroma choco premium, sama pisang goreng keju. Oh, pisang goreng keju. Pisang Banana You ini emang spesialis ngolah pisang jadi aneka kreasi. Ada yang diisi mozzarella, dibikin pisang aroma atau digoreng dengan taburan topping. Ya udah deh Dit, pilih semua yang mbaknya bilang ya, dan lanjut kita icip batagor gembira. Ini tuh bumbunya ada dua. Satu bumbu kacang sama asam jawa dicampur sama gula merah. Sekarang kita cobain ya. Enak. Enak. Yang aku lagi makan nih kayaknya telur. Enak pedes.
Khusus batagor yang satu ini emang jauh dari kata kriuk atau crispy ya. Yang ada di mulut itu kayak cuman kenyal dan lembut, tapi masuk banget rasanya di lidah. Batagornya sendiri punya rasa gurih sedap yang dominan dari garam dan bawang putih. Plus ada isian telur dan juga tahu. Aduh, bikin batagornya jadi makin gurih and the lidah. Kuah asam jawa sama gula merahnya. Ini kalau campur sama timun ya, jadi seger. Meski kuahnya mirip banget sama cuko, tapi sensasi rasanya tuh jauh beda loh. Kuah yang bercampur dengan bumbu kacang ini tuh ngasih rasa manis, pedas, asam, pokoknya makin segar lagi pas ketemu sama timun. Lazis! Sensasi yang unik nih foodies yang bikin pembeli auto nempel. Saking dicarinya, batagor ini bahkan buka hampir 24 jam loh. Iya, dari pagi ketemu pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 2 subuh. Way away! Nah foodies, ini kenapa bumbu kacangnya bisa medok banget? Karena melalui 2 proses. Yang pertama digoreng, terus digiling, terus digoreng lagi 2 kali. Makanya ini tuh medok banget nih. Bumbu kacangnya ini dimasak sampai minyaknya keluar foodies. Makanya teksturnya kental, padat, dan rasa kacangnya tuh tebal banget. Sip, next stop kita cobain yang pisang moza choco matcha. Pisangnya lumer di mulut, waduh. Enak banget nih kalau dimakan panas-panas. Kulitnya juga kriuk. Varian ini dibuat dari pisang tanduk dan mozzarella yang dibalut kulit lumpia. Jadi dapat banget nih kriuknya, maknyos. Pisang tanduk sendiri punya rasa manis dan gak benyek saat digoreng. Jadi dibuat aneka olahan ya cocok banget sih. Pedis. Pisangnya manis. Mozzarellanya gurih. Terus dicampur sama pasta coklat sama macanya. Waduh. Udah lumer di mulut. Rasanya pecah. Uniknya foodies, pisang goreng tapi dibuat melar. Jadi sekali gigit lembutnya dapet, ada mulur-mulurnya gitu dari mozzarella. Perpaduan pisang yang manis, moza yang gurih, coklat dan juga matcha bikin kita pasti mau nambah terus nih. Aduh gawat, gak bisa berhenti nyemil-nyemilnya. Nah, foodies. Nggak cuma ini doang, ada varian yang lain. Wah, pisang aroma Choco Premium dan pisang goreng kejunya udah berjejer nih. Kita sikat ya, Dit. Kalau pisang aroma itu isinya pisang dan pasta coklat, terus di luarnya masih disiram sama coklat. Wah, coklatnya double layer nih, foodies. Karena pakai coklat premium, gak ada tuh yang nempel di langit-langit lidah. Manisnya juga punya hint rasa pahit yang nikmat banget. Terakhir, ada pisang goreng keju yang adonannya dibuat dengan campuran susu plus taburan keju. Jadi rasanya milky banget. Yummy. Satu porsi banana yu ini harganya mulai dari 10 ribuan aja. Dan bukanya dari jam setengah 11 sampai jam 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies! Kalian lihat aku udah pegang apa? Aku udah pegang iga dinosaurus. Katanya dinosaurus itu udah punah. Udah nggak ada lagi. Ternyata masih ada aja yang jual iganya. Bener iga dinosaurus, Mas? Bener. Oh, bener lagi, Allah Akbar. Jenisnya Sapitarius. Hah? Sapitarius. Oh, namanya tapi Sapitarius. Ya, kalau dari aku olahan serius. lagi. Iya. Kalau dia Sapitarius. Wadidaw, bukan hayalan loh ya foodies. Ternyata iga sapi dinosaurus yang super besar kayak begini beneran ada loh yang jual. Please yang mau kesini perutnya kudu lapar brutal ya. Biar kamu bisa menikmati semua sajian perlu makan sapi yang gak biasa. Ada iga dan balungan dinosaurus, sop sengkel alias sop sumsum, dan ada juga sate sapi yang gak kalah menarik nih buat dicobain foodies. Takut jatuh. Mas, aku kalau boleh tanya, Mas, ini segede gini berapa duit, Mas? Ini 96.000 bisa untuk 3 sampai 4 orang. Foodies, ya kan?
Makan receh ini namanya. Ya 96.000 kalian udah bisa makan nih punggung. Jadi kalau buat kalian yang menjadi tulang punggung keluarga, makanlah ini. Bisa buat makan sampai 4 orang nih foodies. Boyong keluarga makan satu iga atau balungan jumbo dengan harga di bawah 100.000. Wah bener-bener super worth it sih. Apalagi ada sop balung gajah porsi jumbo cuma 13.000 aja. Nggak usah mikirin kantong tipis deh kalau kesini. Gas ngeng aja langsung. Proses bakarnya nggak usah terlalu lama nih foodies, karena iga ini sudah dipresto selama 1 jam, jadi dipastikan udah lembut dan matang sempurna. Ini ada yang nggak ada di sini nih. Ini ada iga ya. Terus ini ada sate. Sopnya mana? Katanya ada sop, Mas. Ada, kita best sellernya ada sop skengkel. Hah? Sop apa? Sop skengkel ini. Skengkel? Iya, dari kaki sapi. Sekengkel bukan sengkel. Skengkel, kalau di sini namanya skengkel. Oh. Iya. Aku pikir kayak baju aja disekeng gitu ya. Sama sop balung gajah, Mas. Ini segini 13.000. Ah, bercanda, Mas. Iya, benar. 13.000. 13.000. 13.000 ini kayaknya makan bertiga deh kalau aku di rumah ya. Bisa, 2, 3 Ya. bisa. Jam bukanya juga mendukung nih, start dari pukul 9 pagi hingga jam 9 malam. Tempatnya luas nih foodies, jadi mau bawa warga se-RW juga bisa ya. Foodies lihat ini adalah skengkel ya. Jadi ini benar-benar nggak tahu ya bagian apanya sapi ya ini ya. Pokoknya itulah skengkel lah ya. Intinya ya di sini udah ada skengkel, udah ada balung gajah, udah ada balung dinosaurus. Ya, aku mau cobain yang ini dulu ah. Foodies bisa lihat deh ya. Tuh di dalamnya foodies banyak sekali sumsumnya. Aduh. Ini sumsumnya kayak gini. Terus kita masukin kayaknya kuahnya ya. Biar dia nyatu gitu antara sumsum dengan kuahnya. Jadi begitu diseruput langsung gitu. Aduh, foodies. Kita cobain dulu ini ah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh nikmat. Ini definisi nikmat. Duh, sumsum tuh emang anti gagal ya. Lembut-lembut berminyak gimana gitu. Apalagi udah di-mix dengan kuah kaldu sapinya yang berbumbu. Meski isian sumsum itu nggak terlalu banyak, tapi sekali seruput, juara rasanya di lidah. Ini sumsumnya lumayan banyak loh, Budis. Makanya ini ditambahin juga di sini kayaknya ada iga-iganya gitu. Karena di sini dagingnya udah nggak ada. Tuh. Aduh, nggak kuat deh, nggak kuat nih. Baru pemanasan dengan sop sengkelnya itu ternyata ulala, lidah langsung bergoyang guys. Oke deh, sekarang kita move on ke sop balung gajah yang cuma 13.000 aja. Cheers! Nih Budis, kalian lihat ya, dagingnya itu masih banyak banget. Di tulangnya ini bukan tulang sembarang tulang, tapi dagingnya masih banyak banget. Jadi kita cobain. Aduh, ini beneran loh. Aku nggak nyangka ini 13.000, serius. Ini 13.000 tapi lihat loh, banyak banget. Selip-selipannya ini dagingnya banyak banget. Eits, harga boleh receh tapi tetap ya mengutamakan rasa. Beneran deh nggak bakal nyesel makan balung gajah di sini. Pro banget sama buat pelanggan nih Foodies. Nih, Foodies kalian harus lihat. Dagingnya sebanyak ini Foodies. Ini mah bener ya. 95.000 tapi dagingnya worth it banget, banyak banget. Cocok sama kecapnya kali ya. Cocok kecapnya. Tuh, kuahnya. Nah, tuh dia. Sekarang kita cobain. Empuk ya, empuk. Bedanya ini sama sop-sopan ya. Jelas yang ini dia lebih manis karena memang dia pakai kecap gitu. Kalau yang tadi ini kan lebih cenderung ke gurih, seger gitu karena memang ya sop gitu. Jadi kayak kuah-kuahnya itu kaldunya berasa bener-bener ya. Tapi ini pun juara sih.
Gak mau disia-siain ya San, sekali hap bener-bener kudu dinikmati dengan tenang. Rasanya tuh beneran deh bikin lidah nyaman banget. Helai per helai dagingnya, seempuk itu, ya. Tuh. Seratnya masih terlihat, semuanya masih terlihat. Karena inilah sensasinya kalau makan daging sapi ya. Iga sapi itu memang harusnya seperti ini. Masih bertekstur, bukan yang begitu masuk tuh kayak buyar gitu. Ini kayak gini nih, yang enak banget, yang lazis banget. Hayolah, gaskan sekali langsung datang aja ke sini ya foodies. Alamatnya di Jalan Yudhistira nomor 2, Kecamatan Ngaglik di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Aduh, serem ini. Foodies, ubur-ubur ikan lele. Yuk kita makan lele. Nah, kalau di Jakarta biasanya kan kita cuma makan pecel lele, lele goreng, lele bakar. Nah, di Semarang ada sesuatu yang sensasional. Karena bukan cuma makan lele digoreng, tapi lele kuah pedas. Kira-kira foodies ini tuh pakai kuah apa ya? Yuk kita kepoin langsung. Let's go. Yes, kamu nggak salah dengar kok foodies, lele kuah. Cuma di sini nih kayaknya segala menu penyetan yang biasa nangkring di warung tenda pecel lele pinggir jalan auto berubah identitas alias disajikan berkuah foodies. Nah lo sekte apa lagi nih? Lele, ayam atau lauk lain yang jadi protein utama digoreng seperti menu penyetan pada umumnya. Nah bedanya pakai siraman kuah santan pedas. Eits, sensasi huhahnya nggak cuma di kuah santannya aja nih foodies. Bisa juga nambah sambal dari level 1 sampai maksimal 10 sendok. Kalau ini buat yang berani-berani aja ya. Oh, ini kuahnya, Kak. Mbak. Oke, Iya. ini tuh sebenarnya apa ya? Mangut bukan? Bukan dong kak. Gulai ya, gulai. Bukan. Terus apa ya ini ya? Sayur asam. Bukan. Oh, bukan. Soto. Bukan semua. Makin offside nih ya tebakannya Cigol. Meski hampir mirip dengan kuah mangut, kuah khusus penyetan di sini tuh lebih ringan. Tapi urusan bumbu atau rempahnya sih, jangan salah, sekaya dan seberani itu. Tambahkan daun kemangi dan chili oil sebagai final touch biar makin cucok em. Nah kalau udah cantik dan semenggugah ini, bisa kali langsung icip-icip yuk. Gak boleh lupa kalau makan lele kuah pedas tuh harus disiram kuahnya dulu nih. Wow. Gak pakai basa-basi ya foodies, langsung gas ngeng kita seruput nggak tuh? Wow. Ini pedasnya benar-benar nendang banget loh foodies. Begitu makan dari yang lemes langsung kayak wow. Pedasnya juara ya, dia tuh memang lebih light, jadi nggak terlalu kental. Dia tuh ringan banget, tapi dia sopan gitu, masuk dari mulut sampai ke tenggorokan. Gurih, segar dengan sedikit hit rasa asam dan pedas. Wih, definisi nano-nano ya. Kalau kuahnya aja udah juara umum, apa kabar lelenya nih? Kebayang ya foodies, lele yang digoreng kering, disiram dengan kuah otentik hasil racikan sang pemilik. Lazis. Empuknya pas, dan menurut aku nih unik banget. Kalau biasanya makan yang kuah-kuah itu pakainya sapi, ayam, ini tuh pakai lele. Dia beneran segar dan rempahnya itu berasa banget. Karena level pedasnya bisa diatur, jadi menu penyetan kuah di sini super duper friendly untuk semua kalangan.
Don't worry, be happy. Kuah pedasnya bisa juga kok diduetin sama ayam, tahu, tempe, atau ikan-ikan lainnya. Kalau kesini wajib juga nih cobain telur terong kuah pedasnya foodies. Kebayang nggak telur dan terong goreng disiram sama kuah kayak begini? Auto lembut dan lumer nggak tuh foodies? Fix nggak bakal berhenti nyendok ya. Foodies, makan yang pedes-pedes dan bersantan made in Semarang emang gak pernah salah foodies. Pilihan makannya tuh banyak pol dan rasanya enak tenan. Nih ya foodies ya, bikin aku tuh nggak bisa berhenti untuk makan. Wah, tapi foodies, sejujurnya ya foodies, ini perut aku tuh udah agak-agak panas foodies. Nih ya, yang suka makan panas-panas, pedes-pedes dan bersantan pasti relate. Ini tuh enak, tapi rawan bikin perut panas. Terus ya foodies, ini nih foodies ya, tenggorokan aku tuh kering, tapi tetap masih pengen nyeruput makanan yang pedas-pedas dan panas kayak gini. Ya tetap aku gas lah, soalnya aku itu nggak worry karena aku selalu ada minuman herbal andalan aku yang bisa ngademin tenggorokan dan juga perut yang panas akibat terlalu banyak makan makanan yang panas, pedas, bersantan dan berminyak kayak gini. Aku pesen dulu ya.